Ready People. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Rio Pasaribu, CEO dan founder dari Ready Indonesia. Apa kabar semua? Semoga semua sudah pada melamar ya, lowongan kerja yang menjadi impian teman-teman semua. Apalagi tadi juga udah nonton sesi bersama Mas Tian, Mas Christian Sugiono. Pastinya kita semua inspired dan spirited untuk bisa mendapatkan karir impian kita. Nah, siang hari ini kita akan membahas tentang digital nomad. Tepatnya topiknya job opportunities, ya, kesempatan kerja dan cara kerja di perusahaan-perusahaan yang digital nomad. Apa sih digital nomad itu? Padahal kita sering baca di berita-berita dan seterusnya ya tentang digital nomad, lowongan-lowongan kerja. Ternyata ada juga di industri, berbagai industri dengan cara kerja yang digital nomad. Nah, untuk membahas lebih lanjut supaya kita sama-sama ngerti dan juga kita mendapatkan pencerahan tentang topik tersebut, udah ada di studio bersama kita Mas Jeffrey Wibisono, GM House of Om. Tapi yang paling mantep adalah beliau seorang praktisi senior di digital marketing, seorang yang sangat berpengalaman dalam sales dan juga seorang penulis buku yang kita semua pastinya akan mendapatkan banyak manfaat dari mendengarkan pencerahan dari beliau. Oke, kita akan undang Mas Jeffrey ke stage dan setelah bumper ini tentunya. Alright, everybody, kita udah ada Mas Jeffrey Wibisono. Selamat siang Mas Jeffrey. Selamat siang Mas Rio. Apa kabar? Saya segar, sehat, seger, waras. Mantap. Di era pandemi, sehat, seger, seger, waras. Mantap habis. Kita semua harus kayak gitu ya. Walaupun apapun yang terjadi dan apapun tantangan yang melanda, kita tetap harus sehat, seger, seger, waras. Oke. Mas Jeffrey, thank you banget udah mau meluangkan waktu untuk bertemu bersama kita di sini, Ready Team dan juga Ready People yang sedang ada di live stream kita pada siang hari ini. Terima kasih atas undangannya. Oke, Mas Jeffrey, kita mau bahas tentang digital nomad. Nah, itu terminologi yang sangat-sangat umum didengar saat ini gitu. Boleh nggak Mas berikan kita sedikit pencerahan tentang apa sih bekerja sebagai seorang digital nomad itu? Oke, digital nomad ini adalah tren generasi di bawah kita yang membutuhkan pengakuan independen untuk berekspresi dengan less control. Jadi ada strong statement yang seperti saya sampaikan tadi bahwa don't tell me because I know what I'm doing. Sehingga untuk yang hendak menjadi pekerja digital nomad bebas berekspresi seharusnya dilengkapi dengan skill set yang mumpuni, tenaga kerja unggul, bahwa bisa berproduksi produktif, menghasilkan pastinya ujung-ujungnya adalah nilai nominal revenue yang ditargetkan ataupun performance kalau bekerjanya untuk IT gitu ya, available 24 hours, matang, dewasa, dengan less supervision, self-starter. Jadi harus memiliki skill yang mumpuni dulu. That's the very core skill ya. To be yourself dan tidak banyak dikontrol oleh orang lain. Nggak perlu banyak nanya, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dan selain itu dari sisi softnya mereka harus self-starter, artinya mereka nggak perlu disuruh gitu ya Mas Jeffrey ya. Mereka harus kayak bisa mendrive. Sudah sampai menjadi solution maker. Oh, sudah bisa memberikan solusi langsung gitu ya Mas Jeffrey ya. Oke. Nah, tipe-tipe pekerjaan apa saja sih Mas Jeffrey yang bisa ada peluang untuk tipe-tipe pekerjaan apa saja sih yang dilakukan seorang digital nomad ini? Banyak sekali, luas. Even customer service pun bisa menjadi digital nomad. Jadi, customer service bisa gimana Mas? Jadi saya bekerja di perusahaan yang House of Om ini cenderung kepada interaktif global, marketnya global, dan itu customer service pun adalah secara digital, transaksi paymentnya juga digital, tetapi komunikasinya tetap manusiawi. Jadi ada person in charge di customer service yang handling
any single question, minta feedback segala macam. Ada 3 orang saat ini, yaitu yang satu in charge di sosial media, in charge khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yang dari website inquiries, dan satu lagi dari WhatsApp. Jadi very personalized, even though we say digital nomad, mereka punya office juga home base, tetapi bisa bekerja di mana saja, kapan saja. Waktu kerja ngatur sendiri, tetapi kita mempunyai peraturan juga, tetap maksimum misalnya achievement adalah 40 jam 1 minggu. Silakan dikerjakan kapanpun, karena global kita mempunyai time zone. Jadi berarti digital nomad ini tuh mereka banyakan driven atau diukur berdasarkan target ya? Ada target-targetnya gitu ya Mas Jeffrey ya? Tadi menarik sekali Mas Jeffrey bilang itu bisa dibuka atau terbuka kesempatan untuk bisa bekerja, baik itu customer service gitu ya, yang sebenarnya kita di pikiran saya ya, seorang customer service itu harus front facing gitu, harus ketemu sama orang. Nah tadi Mas Jeffrey juga bilang platformnya itu bisa berbagai macam, WhatsApp gitu ya, bahkan ada Skype tadi nggak ya Mas Jeffrey ya? Kalau di Outsourcing nggak pakai untuk meeting-meeting, tetapi officially untuk handle yang tektokan sama customer, kita hanya saat ini hanya dari sosial media, yang Facebook Messenger itu, WhatsApp, dan email. Berarti sebenarnya ini kan 3 platform yang sangat semua ready people pasti punya email. Pasti punya WhatsApp. Konsep yang konvensional pun punya. Facebook. Ibu saya pun yang sudah berumur 75 tahun masih aktif banget di Facebook Messenger. gitu kan. So, sebenarnya bisa dijadikan bisnis. Kesempatan kerja ya Mas Jeffrey ya? Oh gitu. Nah, tuh teman-teman ready people. Kalau katanya lowongan atau kesempatan kerja itu sangat minim, lihat kesempatan-kesempatan kerja yang sangat kreatif seperti ini dan sangat digital sekarang ini. Jadi sebenarnya banyak dong peluang kerja bagi teman-teman semua yang ada di sana, yang sebenarnya mereka nggak perlu harus ada di kantor gitu, dan mungkin lowongan seperti ini belum banyak diketahui oleh teman-teman Mas Jeffrey gitu. We can create our own job field. Skill set, independen, matang. Kalau nggak suka disuruh-suruh orang lain, you can be yourself, self-starter itu tadi. Tetapi ada kendala satu ini Mas Rio. Apa tuh? Bali, Jakarta, Bandung, mungkin secara internet itu koneksinya digital nomad mestinya bisa di kota-kota besar pun. Tapi untuk beberapa daerah, kalau di Indonesia nih ya, ada yang internet connectionnya yang dibilang tol langit itu belum terjangkau. Tol langit, ya, jadi cepat sekali gitu ya? Betul, tapi itu di daerah-daerah di bagian timur Indonesia atau bagian lain belum. Koneksinya belum lancar. Jadi digital nomad ini masih tren kita yang ada di tempat-tempat modern. Yang sudah difasilitasi untuk connect to the world. Kalau di daerah lain masih connect to the nature, tapi keunggulan pariwisata Indonesia kan itu tadi. Ada nature-nya, ada world-nya juga gitu ya. Nah, tapi banyak sudah kota-kota besar yang internetnya lumayan ya Mas Jeffrey ya? Yes, harusnya sekarang sudah menuju 5G. 5G ya, dan at least 4G pun sudah bisa ya Mas Jeffrey ya? Di Bali sudah sebagian 4.5G. 4.5G. Nah, berarti teman-teman di Bali, di mayoritas daerah yang udah merupakan ya bagian perkotaannya di Bali, dan juga di Jakarta, Bandung, bahkan mungkin kota-kota seperti Medan, kampungku, Medan ya kan. Masih di kampung ya, belum di kota. Iya, mama bapak dari Samosir, iya kan. Lalu Balikpapan, kota-kota besar seperti itu, sebenarnya teman-teman dari people yang ada di sana semuanya sudah bisa bekerja seperti itu seharusnya ya, secara digital nomad ya. Jadi banyak sekali opportunity-nya. Dan menjadi less cost ya Mas, karena tidak perlu sewa gedung misalnya. Untuk perusahaan nih ya? Kalau nomad itu mau nongkrong di kafe, mau mengerjakan di rumah yang kita bisa bangga dengan WFH gitu ya. But bisa menghasilkan dan silakan berekspresi, pakaian yang nyaman. Yang penting ujungnya adalah produktivitasnya bisa diukur. Sure. Dan mudah-mudahan Mas Jeffrey, kita nih di Ready akan bisa menjembatani
teman-teman Ready People semua untuk melihat kesempatan kerja di sebagai seorang digital nomad juga ya ke depannya gitu. Nah, Mas Jeffrey sebagai GM di House of Home, ini dari sisi profesi dulu nih Mas Jeffrey ini, Yes. dan ada aplikasinya. Tadi Mas Jeffrey bilang you guys utilize pegawai yang digital nomad, betul ya Mas Jeffrey ya? Betul. Nah, bagaimana Mas Jeffrey menseleksi timnya? Apa kriteria-kriteria yang Mas Jeffrey lihat untuk staff atau posisi-posisi yang tim House of Home deploy secara digital nomad? Ini balik kepada hal klasik yang kita ujung-ujungnya untuk sebagai pekerja ataupun manusia biasa pun adalah happy. Jadi we would like to recruit and the person on board akan menjadi happy dengan basic adalah we select dari special skill set yang dia tawarkan. Ya, apakah itu misalnya customer service juga? Jadi gitu limited dalam proses interview itu kita langsung fokus what would you like to do. Jadi the right person in the right place. We will utilize you as you want to be. Oke, jadi sebenarnya itu kayak konvensional rekrutmen aja sebenarnya Mas Jeffrey. Cuman karena sebenarnya yang tadi kita bahas aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk bisa menjadi seorang digital nomad itu sangat umum. Ya. Jadi kalau di zaman sebelum corona ini hotel-hotel dengan sibuknya gitu ya, ataupun banyak perusahaan yang satu individu multitasking. Sure. Nah, di dalam yang tren sekarang justru kita harus very specific identify what would you like to be. Jadi cita-citanya itu dibantu untuk digolkan. Jadi benar-benar dewasa matang tahu apa yang dimaui dan dibantu untuk dibentuk sehingga jadilah itu tadi the right person in the right place and ujungnya adalah you happy to work dan menjadi produktif ujung-ujungnya tanpa kontrol banyak, jadi less supervision. Noted. Jadi ini adalah skill spesifik juga apa ya? Profil seorang digital nomad terlebih-lebih ya Mas Jeffrey. Karena kita ngebahas nih kemarin dengan beberapa narasumber juga yang memang mereka praktisi juga untuk bisnis-bisnis konvensional, malah sekarang ini diharapkan konvensional ya, yang mereka bricks and mortar, mereka datang ke kantor gitu ya, diharapkan para talent-talentnya itu bisa mengerjakan beberapa hal juga, walaupun punya satu core fokus gitu. Tapi seorang digital nomad, kalau teman-teman semua mau jadi digital nomad, harus punya fokus satu ya. Sebaiknya gitu ya Mas Jeffrey ya. Oke, noted. Nah, nih pencerahan yang mantep banget dari Mas Jeffrey. Oke, jadi di House of Home tadi ada customer service, social media manager, itu digital nomad. Jadi semua orang sebenarnya bisa melamar asalkan punya core competency skills itu ya Mas Jeffrey ya. Seperti yang kami butuhkan itu. Noted. Nah, Mas Jeffrey, aku kan ada topik yang mau bener-bener banget kita bahas nih tadi. Soalnya teman-teman nih, saya sendiri dapat pencerahan dari Mas Jeffrey, seorang penulis buku, dan juga tadi beliau sharing tentang bagaimana yang sebenarnya out of topic nih ya, tapi bagaimana kita membuka diri dari yang seorang introvert yang susah bicara, susah bertemu dengan orang-orang, tapi bisa kemudian bekerja di sales, bisa bekerja di customer service, yang semuanya bertemu dengan manusia lain yang harus komunikasi dengan manusia lain. Tapi sebelum kita sentuh topik itu ya Mas Jeffrey ya, kan kita udah kayaknya kasih pencerahan tentang being a digital nomad ya Mas Jeffrey ya. Nah, aku mau ambil pertanyaan dari teman-teman yang ada di baik itu Instagram sama Zoom. Ada pertanyaan gini Mas Jeffrey, seorang pedagang bisa nggak sih jadi seorang digital nomad? Sangat bisa. Sangat bisa? Sangat bisa. Nah, gimana tuh Mas Jeff? Karena ini kan pedagang ini kan ada mobilitas, gitu ya, terus interaksi, ada demand, ada needs yang harus klop gitu. Untuk menjadi digital nomad ini kan di zaman sekarang dengan dibantu teknologi kita tidak harus selalu face to face gitu. Karena ada marketplace juga ya, online marketplace ya. Jadi sekarang malahan seperti saya kalau manajemen meeting bekerja ada office-nya tetapi juga digital nomad, jadi jam-jam tertentu itu kita hibrid. Jadi separuh memang ada audience di dalam yang kita bisa interaktif, tetapi ada di luar juga. Yang online? Betul, yang online dengan menggunakan
Meet ataupun Zoom, tapi mostly kita lebih kepada Meet karena connectivity, bukan promoting Google ya, tetapi ini supporting system yang kami perlukan, kami butuhkan ada di situ. Ada di situ, oke. Very interaktif, bisa dilakukan banyak hal gitu. Nah, pedagang menjadi digital nomad, for sure. Jadi di Google Meet itu pedagang bisa mempresentasikan produk mereka. Betul. Benar ya Mas Jeffrey ya, dan mengedukasi pasar gitu menggunakan platform itu ya Mas Jeffrey ya. Presentation pun kan gampang nih sekarang, gratis juga mau. Yang kalau yang perlu disentuh, jadi kan ini ada omni nih, masih omni era, terutama Indonesia ini masih omni era di mana masih memerlukan barang-barangnya untuk disentuh dulu sebelum belanja online. Oh iya benar. Jadi omni maksudnya kayak ada sentuhan dulu itu ya. Masih ada fisiknya yang pengen tahu dulu sebagai apa itu namanya, barang daminya. Baru belanjanya online, tapi itu sudah dilakukan gitu. Jadi kalau mau start bisnis, kalau yang mau independen membuka lowongan kerja sendiri, nggak usah buka toko dulu. Kalaupun punya dummy, orangnya akan nyari di mana tokonya ada, tapi jualannya itu online. Yang equal, kita kompetisinya di situ. Oke, noted. Jadi mudah-mudahan terjawab ya tadi pertanyaannya ya. Ada beberapa pertanyaan lain dari tentang melamar pekerjaan yang ada muncul di chat Zoom. Nanti saya pribadi akan menjawab itu lebih ke lamar pekerjaan yang bukan hubungannya sama being digital. So kita akan admin Ready ataupun saya akan menjawab pertanyaan itu lewat story. Jadi jangan lupa ya follow Instagramnya Ready. Sehingga teman-teman semua pertanyaannya juga akan dibahas di situ. Dan juga kalau ada Facebook, follow Facebook. Kalau ada TikTok, follow TikTok. Oke, Mas Jeffrey. One final question tentang being a digital nomad. How do you see, gimana Mas Jeffrey ngelihat populasi digital nomad dampaknya ke Bali? Ada nggak sih dampaknya, Mas Jeffrey? Dampaknya ke Bali? Dampaknya ke perekonomian Bali. Makin rame nggak sih Bali gara-gara banyaknya digital nomad ini? Digital nomad ini kan juga menjadi tidak dengan batasan umur ya. Sure. As long as bisa, jangan bilang gaptek gitu ya. Kalau gaptek sudah memang harus mundur itu. Tetapi segala usia bisa gitu untuk menjadi digital nomad, berekspresi, melakukan produktivitas masing-masing sesuai talent ataupun kemauannya. Bali adalah salah satu destinasi digital nomad. Banyak orang-orang dari luar negeri yang saat ini pun masih tinggal di Bali dengan menggunakan visa bisnis. Jadi impact-nya di Bali mungkin nggak kelihatan secara luas karena destinasi ini 95% from tourism. Tetapi untuk informasi keluar, perdagangan, ekspor, terutama ekspor nih jalan dari Bali. Jadi untuk eksporter furniture segala macam itu jalan. Dengan apalagi dengan keberadaan the digital nomads yang dari luar negeri working from here, mereka menginformasikan produk-produk yang ada di Bali. Is it like that? Dan sudah ada ekspor import kerjasama dengan orang lokal Bali pun yang mereka bisa mengekspor. So digital nomad di Bali is such a positive thing then. Yes. It's positive. Dan mudah-mudahan di mana-mana sudah. Paling banyak sepertinya ada di Ubud, memang di area Gianyar, ada lagi di area Uluwatu. Sebagian mereka mempunyai hobi surfing. Jadi selain surfing mereka produktif, they do their business as well. Betul. But it's such an awesome place, Mas Jeff. Jadi karena mereka mau have fun dengan destination yang Bali is very exotic destination for everyone dan tetap produktif, mereka bisa menghasilkan untuk dirinya, cost of living-nya dibayar. Cover, Terus banyak juga motivation inspirator dari luar negeri yang tinggal siarannya dari Bali. Oh really? Yes. Wow, that I didn't know. American segala macam. Jadi Indonesia pun sebenarnya harusnya tidak ketinggalan kalau tidak ada language constraint. And that is one of the main point ya. Saya waktu mulai usaha saya business service, Mas Jeffrey. Dan persepsi saya kalau misalnya Philippines bisa servicing seluruh dunia in terms of customer service dan other countries can do that, kenapa Indonesia tidak? Makanya teman-teman semua ya, ready people semua yang watching, baik kamu di kota, di kampung, dimanapun kamu berada, pastikan paling tidak kita harus bisa bahasa Inggris. Kalau masih was-was pun paksain aja diri kita untuk pelajarin. Ada English Learning Program di Ready Belajar bersama The British Institute. Bukan mau jualan, tapi paling enggak, kalaupun misalnya kalian nggak ngambil program itu, ada yang gratis loh by the way, take the free one untuk mulai gitu ya. Tapi kalau udah ada dana, take juga yang premium dari TBI, supaya kita bisa benar-benar bersaing dan berguna
buat masyarakat yang luas. Indonesia bisa banget Mas Jeffrey. Yes. Iya kan? Ini loh, kalau nasionalis mau mengangkat produk lokal harus menjadi diplomat, dan untuk menjadi diplomat harus mampu berdiplomasi. Diplomasi dengan orang luar artinya harus yang dikuasai bahasanya dulu. Kalau belajar bahasa harus tangkap aksennya dulu. Kalau misalnya nggak menguasai bahasa Inggris, bisa kan yang Jepang gitu. Many languages yang bisa untuk target-target pangsa pasar yang memang ada hubungannya dengan Bali atau Indonesia. Ada salah satu Ready People, dari People tuh bahasa keren untuk pencari kerja lah, Ready gitu ya. Yang memang kita sampai bikinin filmnya, ada di YouTube-nya Ready Indonesia, namanya Cerita Cika. Dia itu datang dari keluarga nggak mampu, Mas Jeff. Benar-benar nggak mampu banget. Mereka sama orang tuanya tinggal di daerah rumah kontrakan petak lah kecil gitu ya. Tapi anak ini, karena dia ngambil sastra Jepang emang, tapi dari dulu passionnya dia itu berbahasa Jepang. Sekarang akhirnya dia bisa servicing, dia masuk ke perusahaan sekarang ya, yang customernya dari Jepang. Dan dia corresponding dengan orang Jepang itu on behalf of the company. Jadi dia dapat kerja gara-gara bahasa. Dan kerjanya digital. Correspondingnya. Jadi teman-teman jangan pernah kita malas untuk belajar bahasa. Itu poin yang sangat mantep banget dari Mas Jeffrey. Kalau kita mau jualan produk atau service dan sebagai seorang nasionalis gitu ya, kita mau jual produk dari Indonesia atau jasa dari Indonesia, kita harus bisa menjadi diplomat, wakil bangsa, duta bangsa. Kita semua ini adalah duta bangsa yang mencerminkan negara kita dan produk kita. Untuk bisa berdiplomasi harus menggunakan bahasa dan mulai dari aksennya juga gitu ya Mas Jeffrey. Saya punya tips nih untuk belajar bahasa ya. Karena ini yang banyak membuat patah hati anak-anak sekolah dengan cara belajar yang diajarkan di sekolah. Gitu. Di sekolah itu selalu diajarkan begitu masuk sudah belajar grammar. Nah, grammar ini kalau buat saya ya pribadi, ini saya harus ignore grammar dulu. Untuk belajar bahasa supaya catching up, kita lihat aja anak kecil mau ngomong dengan siapa saja bisa dengan bahasa lain. Jadi yang diperlukan adalah listening, denger dulu, nonton TV pakai ini kan anak-anak sekarang tuh suka pakai headset tuh. Dengerin aja, nah itu aksennya akan ketangkep dan dia akan ngomong sesuai itu. Jadi dengar dan duplicating. Nah, tuh dengar dan duplicate gitu ya. Jadi dipraktis ngomong aja dulu, setelah beres tahu ini mulailah grammar itu ketahuan salah-salahnya. Kita sendiri pasti merasakan kalau salah gitu ya Mas Jeff. Jadi line-line perkataan kalau suka nonton film diikutin aja. Ini kan apal nih lama-lama dialog-dialog ini. Dan itulah proses pembelajaran yang paling gampang buat saya. Ingat ya teman-teman. Jadi listening dulu, mendengar dulu. Di TV, di YouTube, dengerin dulu semuanya dan praktekin. Ngomong aja was-was, jangan malu sama temen. Kalau ada teman sebelah bilang, wah lo sok-sokan bahasa Inggris, sok-sokan bahasa Prancis gitu kan, sok bule lu. Jangan malu, karena malu itu yang akan menghambat kita untuk maju. Ya, jadi seperti Mas Jeffrey bilang, grammar oke lah, penting, tapi ntar dulu. Mendengarkan dulu, sama praktek dulu. Udah di kode 5 menit, makanya kita harus masuk ke topik yang sangat penting yang menurut saya sangat bagus untuk disampaikan di-share dengan teman-teman Ready People berapapun dan dimanapun Anda berada. Mas Jeff, tadi kita ngobrol-ngobrol di luar nih, waktu kita lagi ngopi di atas sebelum acara ini gitu ya. You shared one thing, Mas Jeffrey share one thing yang sangat hit the spot buat saya pribadi. Sebagai seorang introvert yang sebenarnya dulu waktu saya masih kecil itu saya cukup pemalu sebenarnya awal-awalnya. Gitu ya, saya memang kebetulan saya punya orang tua yang mempush, bapak saya itu mempush saya terus untuk bicara, dan sehingga karena saya sebenarnya lebih comfortable untuk sendiri di kamar saya, baca, menghitung, matematika, baca comic books, dulu main kartu basket gitu kan ya, dibandingkan atau main musik sendiri, gitar gitu ya, dibandingkan dengan harus bertemu dengan banyak orang, sebenarnya gitu. Nah, pada saat saya mulai bekerja atau bertemu dengan waktu sekolah dan seterusnya, itu merupakan sebuah struggle buat saya untuk harus merubah pola pikir ini dan memberanikan diri saya. Nah, seringkali saya dengar dari pencari kerja, kebetulan sales itu banyak sekali lowongan kerjanya Mas Jeffrey. Banyak banget ya teman-teman, kalau ngelihat di Ready pun sales itu banyak banget gitu ya. Nah, tapi mereka alasannya nih ya, saya tuh nggak bisa ngomong, saya nggak berani ketemu orang, gitu ya. Mas Jeffrey tadi share ke saya, Mas Jeffrey itu adalah seorang introvert yang tadinya juga di dalam, gitu ya Mas Jeffrey. Dan
Mas Jeffrey sekarang bisa share ke kita semua ratusan orang yang ada totalnya ya across different platforms yang mendengarkan kita dan bertemu dengan saya. Mas Jeffrey, boleh nggak sih share ke kita semua bagaimana sih caranya dari seorang introvert itu, seorang yang nggak berani bicara, ketemu orang, bisa menjadi seorang sales yang senior, yang hebat, bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi GM di perusahaan multinasional seperti Alstom dan sebelum-sebelumnya, Mas Jeffrey. Silakan Mas Jeff. Oke. Nomor satu adalah dari diri sendiri untuk mampu merubah. Tetapi poin pekerjaan-pekerjaan ini sangat penting. Contohnya kalau bicara tentang sales. Yeah. Sales tugasnya seumur hidup adalah helping others, helping people. Membantu orang ya. Bahwa sales ini adalah satu orang yang akan membuat solusi. Oke. What you need, solusinya ada di sales. Jadi nggak boleh sales yang bilangnya ada sales jualan kecap tipu gitu ya. No, karena sales ini long term relationship dengan tugas solution provider. Oke. Trust, relationship, contact terus baru kita bisa jualan. Sebenarnya nggak harus jual, tidak perlu, orang kan nggak suka dijualin gitu ya. Tetapi dari proses introvert ini saya mendapatkan teguran gitu ya. Tegurannya adalah dari ibu saya yang dengan mastermind bahwa if you would like to help others and now you separate yourself from others, from your friend, means the problem is you. Berarti kamu tidak bisa menolong, membantu orang lain. Orang lain, Something that you would like to do. Jadi step selanjutnya adalah you open yourself and start talking to one others untuk bahwa mulai apa yang bisa saya bantu. Kita bantu. Jadi kalimat di dalam kalau telepon operator, how can I help you? Itu sakti sekali. Bisa saya bantu Pak? Bisa saya bantu Ibu? Gitu. Yes, karena itulah yang tujuan kita untuk bisa membuka diri dari introvert menjadi extrovert dengan deal dengan yang comfortable dulu. Gitu. Dan tuntutan pekerjaan ini juga salah satu yang membantu mempercepat proses untuk dari introvert ke extrovert. Saya waktu itu menjadi resepsionis hotel. Itu. Nah, karena dealing dengan orang yang selalu perlu bantuan di front office, tugasnya adalah membantu information dari mulai proses check-in sampai check-out sampai proses pembayaran. Di zaman saya itu memang multitasking seperti itu, tetapi in one center sehingga mau tidak mau dituntut saya untuk berbicara. Jadi itu salah satu caranya. Jadi berarti kalau saya bisa ambil intisari satu poin aja yang bisa diingat buat teman-teman ya. Untuk merubah diri kita untuk bisa interaksi sama orang, mulailah memiliki pola pikir yang ingin membantu. Betul ya Mas Jeffrey. Karena nggak mesti jadi tuntutan kerjaan, tapi kalau kita ketemu semua orang siapapun, mindset kita, ada yang bisa saya bantu. Begitu Mas Jeffrey udah mendapatkan konfirmasi dari si customer Mas Jeffrey waktu di hotel, waktu jadi front office misalnya. Thank you, that was very helpful gitu ya. Terima kasih, bagus, terbantu banget saya. Mas Jeffrey merasanya comfortable ya? Yes, comfortable, dan itulah step yang terus dilakukan akhirnya akan meningkat. Jadi itulah jadi motivasinya ya Mas Jeffrey ya, mendorong kita lagi. Jadi kalau teman-teman, dan memang by the way, itu kan kulturnya kita nih bangsa Indonesia nih, bangsa yang gotong royong. Bangsa yang gotong royong intisarinya ya membantu, saling membantu gitu kan. Marilah kita mulai selalu berpikir untuk, hey, saya mau membantu kamu, apa yang bisa saya bantu? Mulai dengan kata-kata itu, apa yang saya bisa bantu Pak, apa yang saya bisa bantu Ibu. Dengan kita melakukan seperti itu, dan kemudian kita juga dikonfirmasi bahwa, hey, terima kasih untuk bantuannya, itu akan memberikan kita motivasi yang lebih lagi, agar kita bisa lebih berani untuk menghadapi orang-orang, dan karena tujuannya bukan untuk jadi membanggakan diri bahwa gue bisa ngomong dan seterusnya, enggak, tapi kita membantu orang gitu ya Mas Jeffrey ya. Hey, itu pencerahan buat saya sendiri Mas Jeff. Thank you so much. Karena any jobs, any activities, you need a good deeds. You need good deeds. Yes. Dasarnya adalah tindakan dan niat yang baik gitu. Betul. Ya Mas Jeff ya. Wah Mas Jeffrey, tinggal 1 menit. Bahkan sudah disuruh closing. Masih pingin ngobrol lagi sih Mas Jeff. Mudah-mudahan Mas Jeffrey nggak bosan untuk bertemu dengan Ready People, bertemu sama kita.
kita ngobrol-ngobrol dan sharing, membantu teman-teman semua dengan berbagi pengalaman kita, Mas Jeff. Dengan senang hati, terima Mas kasih. Jeff, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang mayoritas mungkin di Bali atau di Pulau Jawa atau dimanapun mereka berada tentang mencari kerja dan berkarir? Gitu, Mas Jeff. Mencari kerja dan berkarir, nomor satu, put yourself bahwa you are valuable. Berharga kita ya. Seorang yang berharga. Soalnya pada saat kita merasa terpuruk, sebenarnya ada kesempatan orang lain itu juga melihat lebih tinggi kalau kita tidak putus asa. Jadi di situ orang akan pay attention bahwa akan ada bantu. Pada saat perlu help, jangan diam. You have to shout help. Then everyone will come to help. Pasti. Jadi kita jangan pernah menunjukkan kita putus asa dan jangan pernah putus asa anyway. Yes. Dan jangan malu minta bantuan. Yes. Tapi jangan minta bantuan sebelum usaha. Iya nggak Mas ya? Ya. Ingat ya. Itu perlu. Ingat ya teman-teman. Semoga acara sesi hari ini bersama Mas Jeffrey memberikan pencerahan buat kita semua. Saya sih semangat banget. Saya belajar juga banyak banget dari Mas Jeffrey. Thank you so much, Mas Jeffrey. Terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman follow Instagram Mas Jeffrey. Ada kan ya Mas Jeffrey? Ada namaku Brandku. Brandku ya. Dan namaku Brandku. Namaku Brandku. Dan kemudian Google Mas Jeffrey, get his books, dan stay positive. Jangan lupa untuk complete ready profile kamu sampai 100%. Lamar pekerjaan yang kamu harapkan dan kamu inginkan. Jangan pernah nyerah kalau ditolak, cari lagi. Kalau udah 500 penolakan, mungkin yang 500 ke 1 itu menjadi kesempatan kamu kerja. Hey, jangan juga lupa, karena di Ready Indonesia, Instagramnya itu lagi running campaign. Saya lihat ada nambah gratis OVO lah, gratis GoPay. Kayaknya mereka, tim production kita bikin acara seru-seruan biar nemanin teman-teman semua seru sembari mencari kerja, walaupun itu di luar budget yang saya approve tadinya. But that's okay. Yang penting semuanya pada seru. Thank you semua. Jangan lupa pantengin sesi berikutnya bersama teman narasumber yang lain yang sangat-sangat awesome juga. And stay tuned on Ready. See you later. Bye. Terima kasih.